Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara melatih gelandang kiri dengan gaya main false swinger. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas cara melatih gelandang kiri dengan gaya main false swinger agar efektif. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas kali ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas gimana sih cara melatih gelandang dengan gaya main false winger. Nah, barangkali ada yang bertanya, "Bang, bedanya apa sih gelandang dengan gaya main winger dengan false winger? Kan posisinya sama-sama di sayap, Bang." Oke, jadi gelandang dengan gaya main false winger memang berbeda dengan winger tradisional guys. Nah, false winger memang bermain di posisi sayap, sama dengan winger tradisional. Bedanya, kalau winger tradisional bisa bermain di dua posisi, yaitu gelandang sayap maupun penyerang sayap. Sementara false winger hanya bisa bermain di satu posisi, yaitu gelandang sayap, entah itu sayap kanan maupun sayap kiri. Selain itu, winger tradisional juga cenderung lebih sering bergerak di sisi sayap dengan cepat, melakukan dribble dan seringkali memberikan umpan-umpan crossing untuk rekan setimnya guys. Nah, false winger tentu berbeda dengan winger tradisional. Jadi seperti namanya, false winger atau sayap palsu. Pemain ini memang bermain di posisi sayap, tapi pemain ini biasanya cenderung lebih sering bergerak ke dalam atau ke arah pusat untuk menciptakan ruang, memberikan umpan atau menciptakan peluang gol sendiri jika dia punya kesempatan. Gaya mainnya menurut saya hampir mirip seperti penyerang sayap dengan gaya main inside forward, di mana kedua pemain dengan gaya main ini juga cenderung lebih sering memberikan umpan silang datar dari kedua sisi guys. Oke, jadi itu dia sedikit perbedaan pemain dengan gaya main winger dan pemain dengan gaya main false winger. Nah, sekarang langsung saja mari kita bahas cara melatihnya guys. Dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu atau secara militer. Oh ya, tapi kali ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Yoga yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, yaitu Putra Abdullah. Kualitasnya saat ini ada di angka 65%. Usianya 19 tahun. Dia bisa bermain di dua posisi berbeda dengan dua keahlian khusus, playmaker dan penyerang serbaguna. Gaya mainnya false winger level menengah, efeknya kali 2 ya guys ya. Nah, karena pemain ini sudah memiliki keahlian khusus, jadi pada kesempatan kali ini kita akan langsung meningkatkan skillnya guys, atau atributnya guys. Nah, sebelum kita memulai sesi latihannya, ada baiknya teman-teman bantu like dulu video ini ya guys ya. Dan buat teman-teman yang udah like video ini, semoga tim yang teman-teman kelola selalu meraih gelar juara di setiap musimnya. Oh ya guys, tapi perlu diingat sebelum kita memulai sesi latihan dan saat kualitas pemain masih kecil, usahakan kita harus fokus dulu melatih atribut kuncinya ya guys ya. Dan pastikan kamu menggunakan drill latihan yang mengandung atribut terang semua, dan hindari drill latihan yang mengandung atribut gelap guys. Jadi saat kualitas pemain masih kecil, kita bisa fokus dulu meningkatkan atribut terangnya sampai kualitas pemain ini meningkat lebih tinggi. Dan setelah sesi latihan menggunakan drill latihan yang mengandung atribut terang sudah tidak efektif, baru setelah itu kita bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap guys.
Dengan begitu kualitas pemain bisa meningkat lagi seperti sebelumnya, bisa meningkat lebih cepat seperti di kualitas sebelumnya guys. Karena kalau kita terlalu memaksakan menggunakan satu drill latihan yang sama yang memiliki atribut terang semua, ada kemungkinan sesi latihannya tidak akan efektif dan yang ada kamu bisa menghabiskan booster kondisi dengan sia-sia. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, dan untuk lebih jelasnya sekarang mari kita mulai sesi latihan yang pertama. Oke guys, jadi pada sesi latihan yang pertama kali ini kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan silang, kecepatan, kreativitas, dan penempatan posisi menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, jadi agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kamu bisa menggunakan aplikasi tambahan, nama aplikasinya Auto Clicker. Nah, dulu saya udah pernah bahas gimana cara menggunakannya, dan barangkali ada teman-teman yang belum tahu cara menggunakan aplikasi Auto Clicker, kamu bisa tonton video saya yang ini guys. Oh ya, agar durasi video ini tidak terlalu panjang, jadi kita percepat sesi latihannya guys ya, karena jika saya membahas full sesi latihan militer seperti ini, kurang lebih durasi video ini bisa lebih dari 5 jam guys. Jadi kita singkat aja guys, biar lebih simple dan lebih mudah dipahami. Oke, singkat cerita, setelah saya melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut umpan sudah meningkat di angka 167%, penempatan posisi meningkat di angka 153%, umpan silang 144%, kecepatan 146%, dan kreativitas meningkat di angka 160%. Nah, pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita masih fokus dulu nih ningkatin atribut umpan, kreativitas, penempatan posisi, serta penyelesaiannya menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Dan kondisi pemain akan berkurang 17,25%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, seperti biasa lakukan sesi latihan ini berulang kali hingga atribut yang sedang kita latih meningkat ya guys ya. Oke guys, dan setelah memastikan atribut umpan, penempatan posisi, penyelesaian, dan kreativitas meningkat, selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut umpan, dribble, kecepatan, dan kebugaran menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Kondisi pemain akan berkurang 18% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Pada sesi latihan yang kelima, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan silang dan tembakan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Lalu pada sesi latihan yang keenam, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble dan penyelesaian menggunakan drill latihan penyelesaian 1 on 1. Nah, setelah memastikan atribut dribble dan penyelesaian meningkat, sekarang kita bisa kembali melatih atribut tembakannya lagi yang masih rendah ya guys ya. Sekalian melatih atribut umpan silangnya menggunakan drill latihan umpan bola mati. Oke, dan sekarang atribut tembakan sudah meningkat. Selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, kecepatan, dan kebugaran menggunakan drill latihan sprint. Dan setelah melakukan sesi latihan yang sangat-sangat melelahkan menggunakan drill latihan sprint, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut penyelesaian dan tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak. Oke, dan sekarang atribut penyelesaian dan tembakan sudah meningkat cukup tinggi ya guys ya. Dan pada sesi latihan yang ke-10, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakannya lagi agar bisa tembus di angka 200%, sama dengan atribut penyelesaian menggunakan drill latihan umpan bola mati lagi guys. Sekalian melatih atribut umpan silangnya ya guys ya.
Nah, setelah memastikan atribut tembakan meningkat di angka 200% dan umpan silang meningkat di angka 250%, jadi pada sesi latihan yang ke-11 kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut dribble atau giringan sudah meningkat di angka 230%. Nah, pada sesi latihan yang ke-12, sekarang kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut umpan, penempatan posisi, dan kebugaran menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Oke, sekarang kualitas main yang kita latih sudah meningkat di angka 160% atau setara dengan kualitas mutu bintang 9. Dan ketika kualitas main sudah cukup tinggi seperti ini, biasanya sesi latihan yang akan kita lakukan menjadi lebih sulit lagi guys. Untuk itu pada sesi latihan yang ke-13 kita sudah tidak bisa lagi menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang guys, seperti serangan balik. Karena biasanya sesi latihan yang akan kita lakukan tidak akan efektif dan atribut terangnya tidak akan meningkat lagi guys. Jadi sesi latihan yang kita lakukan hanya akan menghabiskan lebih banyak poster kondisi. Untuk itu pada sesi latihan yang ke-13 sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi dan kreativitas menggunakan drill latihan analisis video, di mana drill latihan ini mengandung atribut gelap keberanian. Oke, jadi karena tadi kita menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat mudah, jadi sesi latihan yang kita lakukan terlihat kurang begitu efektif. Tapi meskipun begitu, kedua atribut yang kita latih tetap meningkat ya guys ya. Dan pada sesi latihan yang ke-14, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugaran menggunakan drill latihan kebugaran. Nah, setelah memastikan atribut kebugaran meningkat, selanjutnya pada sesi latihan yang ke-15 sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble menggunakan drill latihan permainan kontak. Oke guys, sekarang atribut dribble sudah meningkat jauh lebih tinggi, dan pada sesi latihan yang ke-16 sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut kecepatan menggunakan drill latihan karoika bertangga. Nah, pada sesi latihan yang ke-17 selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pressing. Oke guys, dan setelah melakukan sesi latihan yang sangat melelahkan secara berulang kali, sekarang kualitas gelandang dengan gaya main false swinger ini sudah mencapai bintang 10 ya guys ya. Udah maksimal guys, maksimalnya bintang 10. Dan pemain ini sekarang sudah naik ke level langka guys. Jadi pemain yang sudah naik ke level langka akan mendapatkan peningkat kualitas sebesar plus 6%. Dan juga pemain ini akan mendapatkan peningkat atribut sebesar plus 10% guys. Mantap ya guys ya. Tapi uniknya di sini kenapa bintangnya nggak full guys? Biasanya maksimal bintang 10, sekarang kenapa ngambang anjay? Padahal udah maksimal loh guys. Ternyata belum ding. Kualitas pemain ini harusnya naik di angka 186% guys. Tapi kok di sini cuma 185 ya? Kenapa ya guys ya? Kira-kira ada yang mengalami hal yang sama nggak nih guys? Kalau ada, coba tinggalkan komentar kamu di bawah video ini. Atau mungkin lagi bug ya? Tapi ya udahlah. Yang terpenting kualitas pemain ini sudah naik ke tier langka guys. Soalnya misalkan kita latih lagi pun kualitasnya nggak akan naik lagi guys. Jadi percuma, bakal ngabisin poster sia-sia. Oke, dan sekarang mari kita cek keterampilannya guys. Nah, untuk atribut kuncinya sendiri, di sini saya membuat atribut kunci untuk false swinger, yaitu umpan, didukung oleh atribut umpan silang dan juga atribut dribble ya guys ya. Jadi itu dia cara melatih gelandang dengan gaya main false swinger agar efektif guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya ya guys ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat
Bang Yoga yang sudah menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu. Terima kasih juga buat membership Penantep Eleven. Terima kasih buat partnership Penantep Eleven yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.